Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang ajaib, Allah yang penuh kasih dan sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Di sepanjang hari kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 30 yang berkata demikian. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Kitab Hakim-Hakim termasuk dalam kategori genre kitab sejarah, di mana dalam kitab ini terdapat informasi yang adalah fakta sejarah dan ada pengajaran juga. Penulis kitab ini menyatakan tentang bagaimana keadaan bangsa Israel di tanah perjanjian setelah Yosua mati. Setelah beberapa waktu lamanya lahir generasi yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan besar yang telah dilakukan Allah kepada Israel. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan menyembah Baal dan beribadah kepadanya, sehingga hal ini mendatangkan murka Tuhan atas mereka. Namun ketika mereka berseru kepada Tuhan dan berbalik dari kejahatan mereka, Tuhan membangkitkan seorang hakim dan menyertainya untuk membebaskan bangsa Israel dari musuh mereka. Salah satu hakim yang dibangkitkan Tuhan di tengah orang Israel adalah Ehud. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, sekalipun manusia seringkali gagal mengingat dan menghargai perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Tuhan tetap memelihara umat-Nya dengan kasih yang teguh dan penuh kesabaran, membuktikan bahwa rencana Tuhan bagi bangsa Israel tidak pernah dibatalkan oleh kelemahan manusia. Dalam setiap generasi Tuhan selalu menyediakan jalan pemulihan dan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasa dan keselamatannya. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang selalu bekerja dalam sejarah kehidupan umat-Nya untuk membawa mereka kembali kepada tujuan ilahi yang telah ditetapkannya. Arti nama Ehud adalah kuat. Namun, kondisi Ehud seolah menyatakan yang sebaliknya. Dalam ayat 15, penulis kitab Hakim-Hakim mencatat bagaimana profil dari Ehud, yaitu anak Gera, suku Benyamin,
seorang kidal dan pengantar upeti. Memang Ehud tidak sementereng pendahulunya, yaitu Otniel. Namun Tuhan memakai Ehud untuk melepaskan bangsa Israel dari kekuasaan Eglon, Raja Moab, setelah mereka menguasai Israel selama 18 tahun lamanya. Yang dibutuhkan oleh orang Israel adalah seorang yang cakap untuk berperang, bukan seorang kidal yang menurut pandangan mereka pada waktu itu tidak cakap dalam menggunakan pedang. Bukan pula seorang dari suku yang dianggap gagal dan paling lemah karena tidak dapat melakukan apa yang Yosua pesankan kepada mereka. Apalagi orang tersebut adalah juga seorang kurir. Namun Tuhan mau merobohkan pandangan, pemahaman, dan konsep mereka tentang idealnya seorang pemimpin. Melalui pribadi Ehud, Tuhan sedang menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan dan kelayakan menurut manusia seringkali sangat berbeda dengan ukuran Tuhan. Tuhan tidak terikat pada latar belakang, kemampuan lahiria, ataupun penilaian manusia. Sebab yang terutama bagi Tuhan adalah hati yang taat dan kesiapan untuk dipakai. Ketika manusia melihat keterbatasan, Tuhan melihat potensi. Ketika manusia memandang kelemahan, Tuhan melihat kesempatan untuk menyatakan kuasa-Nya. Kisah Ehud menjadi kesaksian yang kuat bahwa Tuhan berdaulat memilih siapapun yang dikehendakinya untuk menggenapi rencana keselamatannya, dan tidak ada satupun keadaan yang dapat menghalangi kehendak Tuhan. Mereka hanya fokus kepada apa yang terlihat saja dan mengabaikan kesanggupan Tuhan untuk menolong mereka melalui orang yang mereka tidak anggap atau diabaikan. Sikap ini seringkali juga muncul dalam kehidupan manusia pada masa kini, di mana penilaian lebih banyak didasarkan pada apa yang tampak dari luar, bukan pada apa yang sedang Tuhan kerjakan di balik layar. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk belajar melihat dengan mata iman, bukan dengan penilaian manusia semata. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri, melalui pribadi-pribadi yang mungkin tidak menonjol di mata dunia, tetapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita membuka hati untuk percaya pada kesanggupan Tuhan, kita akan melihat bagaimana Dia sanggup mengubah hal-hal yang sederhana menjadi alat kemenangan yang luar biasa. Tuhan memakai Ehud untuk menolong dan membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan Moab. Dengan kekurangannya sebagai orang kidal, namun Tuhan memakai dia dengan kecerdikannya untuk menghukum Eglon, Raja Moab. Dengan perhitungan yang sangat detail dan pertimbangan yang tertata dengan sangat baik, Ehud menghukum mati Eglon dan membebaskan Israel. Setelah kematian Eglon dan pada masa Ehud sebagai hakim, Israel menjadi aman selama 80 tahun. Kemenangan yang Tuhan kerjakan melalui Ehud menjadi bukti nyata bahwa keberhasilan sejati berasal dari penyertaan Tuhan, bukan dari kekuatan manusia semata. Tuhan memberikan hikmat, keberanian, dan ketepatan langkah kepada Ehud untuk melakukan apa yang telah dipercayakan kepadanya. Ketika seseorang berjalan dalam ketaatan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengatur setiap langkahnya dengan sempurna. Damai selama 80 tahun menjadi tanda bahwa hasil dari karya Tuhan selalu membawa ketenangan, pemulihan, dan masa depan yang penuh pengharapan bagi umat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan
dapat memakai siapapun untuk menyatakan pertolongannya bagi kita. Jangan batasi kreativitas Tuhan dalam menolong kita dengan idealisme terbatas kita. Dia pakai yang lemah untuk mematahkan kesombongan orang kuat, dan apa yang tidak dianggap oleh orang banyak dipakai Tuhan untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Firman Tuhan ini menguatkan kita untuk tetap memiliki iman yang teguh dan keyakinan yang penuh kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan dan bayangkan. Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin hidup kita dengan caranya yang ajaib dan penuh hikmat. Jangan pernah meragukan panggilan Tuhan atas hidup kita, sebab di tangannya setiap pribadi memiliki nilai, tujuan, dan peran yang penting dalam rencana besarnya. Apakah kita saat ini sedang berada di masa yang sulit? Dalam pergumulan hidup yang sangat berat, ada kebutuhan yang sangat mendesak. Berdoalah, berserulah kepada Tuhan Yesus. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Arahkan keyakinan iman kita hanya kepada Tuhan. Maka dengan kreativitas dan kesanggupan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Jangan memandang sebelah mata kepada orang lain, dan jangan berdoa agar orang-orang yang kita pandang mampu menolong digerakkan Tuhan untuk menolong kita, karena sesungguhnya kita sedang tidak berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita untuk menaruh kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan dan membangun relasi iman yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita mengarahkan hati, pikiran, dan keyakinan kita kepada Tuhan, kita sedang membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja secara nyata dalam hidup kita. Iman yang terarah kepada Tuhan akan membawa damai, keteguhan, dan keberanian untuk melangkah maju dengan penuh pengharapan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang setia sedang memegang kendali atas hidup kita. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5-8 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus, Allah yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Bapa, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang menguatkan dan membangkitkan iman kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memakai siapapun untuk menyatakan kuasa dan pertolongan-Mu. Ajar kami untuk tidak membatasi karya-Mu dengan pengertian kami sendiri, tetapi hidup dalam kepercayaan penuh kepada kehendak-Mu. Teguhkan hati kami, luruskan jalan kami, dan pakailah hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sudah mengajarkan kami. Biarlah firman-Mu terus tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu Tuhan terjadi atas bangsa dan negara kami ini, serta keadilan-Mu Tuhan turun atas bangsa dan negara kami ini ya Bapa. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini ya Tuhan. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-umat-Mu ya Tuhan, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Bapa untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.